Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, selamat datang di Paroki Kranji, Gereja Santo Mikael. Izinkanlah kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Umat diminta menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Bagi umat yang membawa anak kecil, mohon mendampingi anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadat dengan tertib dan tenang. Mohon seluruh alat komunikasi dinonaktifkan. Hari ini gereja merenungkan kesengsaraan Kristus, menghormati salib, merenungkan asal-usulnya, yakni dari lambung Kristus yang tergantung di salib, serta mendoakan seluruh dunia. Perayaan Jumat Agung ini meliputi 1. Perayaan Sabda dan Kisah Sengsara. Kita diajak untuk mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan dan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. 2. Doa umat meriah. Gereja mengajak kita untuk mendoakan seluruh umat manusia di dunia. 3. Penghormatan salib. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Yesus yang telah rela wafat di kayu salib. Pada saat penghormatan pada salib, umat tidak boleh mencium salib. Penghormatan dilakukan dengan menunduk pada salib. Disediakan beberapa titik penghormatan salib. Umat dimohon mengikuti petunjuk petugas tata tertib. Sesudah penyembahan salib, akan dikumpulkan kolekte. 4. Penerimaan komuni. Melalui komuni kudus, kita menerima kurban agung Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Imam bersama misdinar dan petugas liturgi lainnya akan memasuki gereja. Setibanya di depan altar, imam akan bertiarap untuk berdoa. Umat dimohon mengikuti dengan berlutut sambil berdoa. Ibadat hari ini ditutup dengan hening tanpa nyanyian. Marilah kita berdiri dengan hening dan hikmat.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa asal yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerahnya yang menguduskan kami lewat sengsara wafatnya di kayu salib, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka berkatalah mereka, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia, keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang, dia seorang yang penuh kesengsaraan, dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli?
Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku
telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang membejarku. Wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu
Yesus menyambung, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian, terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, dan diayunkannya pada hamba Imam Agung, sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tidak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada aku? Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. Kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas Bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, di tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan. ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata,
Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para penggiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri,
Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah datang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi,
lihatlah manusia ini. Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum Dia. orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Dia harus mati, sebab Dia mengaku putra Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk ke balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepada aku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan Dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi,
inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan Dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam-imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. demikian terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, Itulah ibumu.
Dan sejak saat itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Ia berkata, Selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung disalib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus
agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberikan kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dari tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semua itu terjadi, Yusuf dari Arimatia minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran tamar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai, karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan kisah sengsara Yesus, kita semua diyakinkan bahwa seluruh kehidupan kita, baik di dunia ini dan juga di akhirat, tergantung sepenuhnya pada kehendak Allah, pada seluruh karya dan penyelamatan Yesus yang berpuncak pada sengsara wafatnya di kayu salib. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita dengan rendah hati
mau menyampaikan seluruh doa-doa kita kepadanya. Untuk Gereja Kudus dan Bapa Suci Paus Fransiskus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah dan Bapa Suci Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa, kepada Bapa Suci kami Paus Fransiskus. Maka kami mohon, lestarikanlah karya kerahiman-Mu bagi gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, demi Kristus Tuhan dan pengentara kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Ignatius, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa-doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, demi Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga dan hati mereka dan melapangkan pintu kerahiman-Nya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota yang baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan umat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba-domba-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta, demi Kristus Tuhan kami. Untuk umat Yahudi,
Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu, agar umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi, kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang telah sempurna, yang lebih sempurna di dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara kami, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, kebebasan beragama, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita menerima belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekarang kita mau melanjutkan dengan upacara penyembahan salib.
Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia.
Pada waktu itu, orang yang menangkap Yesus membawa dia ke rumah imam besar, tempat berhimpun penghulu imam dan segenap bicara akan mencari kesaksian dusta atas Yesus, supaya ia dibunuhnya. Maka mereka membawa Yesus yang terbelenggu dan menyerahkan dia kepada wali Pontius Pilatus. Lalu Pilatus keluar dan bertanya kepada mereka, "Tuduhan apa kamu membawa terhadap orang ini untuk membunuh dia?" Setelah didengarnya bahwa Yesus dari wilayah Galilea, Pilatus menyuruh membawa Yesus kepada Herodes. Amat girang hati Herodes melihat Yesus, maka bertanya kepada Yesus dengan kata banyak, tetapi Yesus tidak menjawab. Oh
Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita telah menjadi anak-anak Allah oleh kuasa Roh Kudus dalam diri Yesus. Maka marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diberikan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Yang diperkenankan untuk menyambut komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama dan tidak sedang berhalangan menurut hukum dan ajaran Gereja Katolik. Tidak ada berkat khusus untuk anak-anak. Bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama akan mendapatkan berkat dari prodiakon bersamaan dengan orang tua saat penerimaan komuni.
Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Lihatlah Dia yang di sana tertambat, menunggumu bertobat sebelum terlambat.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bahagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengentaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengentara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu, sambil menantikan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kokoh, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, demi Kristus Tuhan dan pengentara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam Ratu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.